Apa yang baru saja kita lihat sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana. Sebuah gambar diambil, kemudian teks yang ada di dalamnya ditutup atau diubah, lalu diganti dengan tulisan yang baru. Di internet, praktik seperti ini dikenal dengan istilah timpa teks. Tapi, apakah setiap timpa teks merupakan hoax? Belum tentu. Untuk memahami persoalannya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sebenarnya timpa teks dan bagaimana praktik tersebut digunakan di internet. Secara sederhana, timpa teks adalah teknik mengubah tulisan atau elemen tertentu dalam sebuah gambar, screenshot, poster, atau konten visual, kemudian menggantinya dengan teks atau konten baru. Di internet, teknik ini banyak digunakan dalam budaya meme. Tujuannya bisa bermacam-macam, bisa untuk humor, parodi, satire, sindiran, komentar sosial, bahkan kritik terhadap suatu isu. Jadi, ketika seseorang melihat sebuah gambar yang sudah ditimpa teks, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa gambar tersebut adalah berita palsu. Kita harus melihat konteksnya. Masalah mulai muncul ketika sebuah timpa teks tidak lagi dipahami sebagai meme atau satir. Misalnya, sebuah screenshot berita diedit, kemudian dibagikan kembali tanpa penjelasan bahwa gambar tersebut sudah dimodifikasi. Orang yang melihatnya mungkin tidak tahu bahwa teks di dalam gambar sudah diubah. Akibatnya, mereka bisa menganggap informasi tersebut sebagai pernyataan asli. Disinilah konteks menjadi sangat penting. Jadi, bukan hanya soal apakah gambar yang diedit atau tidak. Pertanyaannya adalah, orang yang melihatnya akan memahami gambar tersebut sebagai apa? Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat kasus Karik Anhar. Karik merupakan mahasiswa Universitas Riau yang menghadapi perkara terkait unggahan screenshot berita yang telah diubah menggunakan teknik timpa teks. Dalam kasus tersebut, screenshot sebuah pemberitaan mengenai pernyataan Said Iqbal diedit pada bagian judul. Teks asli yang pada intinya berisi larangan bagi kelompok tertentu untuk bergabung dalam aksi diubah menjadi kalimat yang memberikan makna sebaliknya. Unggahan tersebut kemudian dipermasalahkan dalam proses hukum. Namun, di sisi lain, dalam persidangan, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjelaskan bahwa timpa teks merupakan hal yang lumrah dalam budaya internet dan biasanya dapat dikenali sebagai meme karena adanya ciri visual tertentu. Artinya, kasus ini menunjukkan bahwa satu teknik yang sama dapat memiliki konteks yang berbeda. Dari kasus tersebut, kita bisa melihat satu hal yang penting. Sebuah konten digital tidak bisa selalu dinilai hanya dari bagaimana konten itu dibuat. Kita juga harus memperhatikan bagaimana konten tersebut disajikan atau bagaimana orang lain dapat memahaminya. Konten awalnya dibuat sebagai meme atau satire bisa kehilangan konteks ketika dipisah dari sumber aslinya. Apalagi ketika seseorang hanya melihat screenshotnya, lalu membagikannya kembali tanpa penjelasan. Orang berikutnya mungkin tidak tahu bahwa gambar tersebut sudah diedit. Dan dari sinilah penyebaran informasi yang menyesatkan dapat terjadi. Bayangkan, seseorang melihat sebuah timpa teks sebagai meme. Kemudian, dia mengambil screenshot tersebut dan membagikannya ke grup lain tanpa konteks. Orang berikutnya tidak tahu itu adalah meme. Dia menganggap itu adalah sebuah berita. Lalu dia membagikannya lagi. Dalam beberapa langkah saja, konteks asli bisa hilang. Karena itu, sebelum membagikan sebuah informasi, kita perlu melakukan penyaringan. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, baca dengan lengkap. Jangan hanya melihat judul atau gambar, lihat isi, tanggal, dan konteks informasinya. Kedua, cek sumbernya dari sumber asli dan bandingkan dengan sumber terpercaya. Kalau sebuah gambar mengaku berasal dari media tertentu, coba cari berita aslinya. Ketiga, stop kalau masih ragu. Kalau kita belum bisa memastikan kebenarannya, jangan buru-buru membagikannya, karena tidak membagikan sesuatu yang belum jelas jauh lebih baik daripada menjadi bagian dari penyebaran informasi yang salah. Sebagai pengguna media sosial, kita memang memiliki kebebasan untuk membuat dan membagikan konten. Tapi kebebasan tersebut juga membutuhkan tanggung jawab. Kita harus mempertimbangkan apakah informasi yang kita bagikan benar, apakah konteksnya jelas, apakah informasi tersebut berpotensi menyesatkan orang lain. Karena di era digital, kita bukan hanya konsumen informasi, kita juga menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi. Jadi, timpa teks sendiri bukanlah sesuatu yang otomatis berarti hoax. Karena satu klik kita bisa menentukan apakah sebuah informasi berhenti atau terus menyebar. Timpa teks dapat menjadi bagian dari meme, humor, satir, dan kritik. Namun, ketika konteksnya hilang dan konten tersebut dianggap sebagai informasi asli, resikonya menjadi berbeda. Karena itu, sebelum kita menekan tombol share,